Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kerajaan Allah pada dasarnya adalah pemerintahan Allah atas manusia. Yaitu Allah mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya, dalam seluruh aspeknya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menghentikan atau merusak tatanan kerajaan Allah. Kerusakan itu bukan pada sistemnya, karena sistemnya diatur oleh Allah dan Allah sendiri. Tetapi kerusakannya terletak pada manusia. Manusia menjadi makhluk yang berkeberadaan tidak bisa diatur oleh Allah. Berhubung keadaan manusia sudah menjadi rusak. Keadaan manusia tidak membuat manusia dapat menyesuaikan diri dalam pemerintahan Allah. Itu inti kerusakannya. Dengan demikian pemerintahan Allah yang seharusnya terselenggara dalam kehidupan manusia terhenti. Hal tersebut diawali ketika manusia memilih mengkonsumsi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Allah sudah melarang, jangan makan buah itu. Pada hari engkau makan buah itu, kamu mati. Allah sudah melarang. Pada hari manusia makan buah itu, mati. Pengertian mati dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17 ini pada intinya adalah terpisahnya manusia dari persekutuan yang ideal dengan Allah. Sebenarnya kematian fisik bukanlah masalah besar, yaitu selama manusia masih bisa dipersekutukan dengan Allah. Tetapi kalau manusia terpisah dari persekutuan dengan Allah, ini bencana. Berarti ini bencana. Pertanyaannya, mengapa makan buah tersebut manusia mati? Sebab dengan mengkonsumsi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pengertian manusia tersandera dan dibatasi sehingga manusia tidak mampu memahami pikiran dan perasaan Allah. Dan kalau manusia tidak mampu memahami pikiran dan perasaan Allah, manusia tidak bisa lagi hidup di dalam pemerintahan Allah. Saudara, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat sebenarnya merupakan simbol, kiasan, atau figuratif dari pengetahuan yang tidak bersumber pada Allah. Allah berfirman bahwa semua buah di taman boleh dimakan,
Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Kalau Tuhan berkata, semua buah di taman ini boleh kamu makan, itu artinya semua juga boleh dimakan, saudara. Harus dimakan, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini penting saya perlu jelaskan, saudara. Saya penting perlu jelaskan, saudara. Jadi ada 2 jenis pohon di taman itu. Maksud saya 2 jenis pohon, 2 jenis buah. Yang pertama buah dari pohon yang dikonsumsi secara fisik. Dikonsumsi untuk fisik. Untuk kebutuhan fisik. Tetapi ada buah yang dikonsumsi oleh jiwa. Nah, ini 2 jenis buah ini. Satu pohon kehidupan. Yang kedua, pohon dari buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi kita harus bisa melihat, saudaraku, ada buah yang dimakan secara fisik, ada buah yang dimakan secara atau dikonsumsi untuk jiwa. Nah, ini sebenarnya juga dikonsumsi. Kalau Allah berfirman, kamu boleh makan buah, itu artinya kamu harus makan. Kalau tidak makan, mati. Kan buah secara fisik dengan berbagai jenis mangga, pisang, dan segala macam ini harus dimakan supaya hidup. Berarti ini juga harus dimakan untuk jiwa. Maka kita mendengar ucapan Tuhan Yesus ya di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Ini. Ketika manusia mengkonsumsi ini, terjadi kerusakan. Jadi sebenarnya 2 jenis pohon ini berupa, maksud saya, buah jenis ini kiasan, simbol, atau figuratif. Saya memiliki penjelasan panjang mengenai hal ini. Dan kesempatan ini sebenarnya saya tidak sedang membahas hal ini. Tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk menjelaskan hal ini, saudara. Kalau saudara memandang buah pengetahuan yang baik dan jahat ini harafiah, ya tidak apa-apa. Maknanya kan makan buah yang dilarang berarti tidak taat, ya kan? Baik juga, bukan tidak baik. Tetapi lebih implikatif juga untuk kita. Kalau dipahami bahwa buah itu, ya, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, itu buah bukan untuk makanan fisik, tapi makanan jiwa. Sekilas buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di mata manusia, kalau kita membaca Kejadian pasal 3, saudaraku, pasal 3, ya. Kita melihat kalau Kejadian pasal 3, ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati
karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan seterusnya. Saudara, sekilas buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di mata manusia itu sebagai baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Tetapi sebenarnya buah tersebut tidak baik dalam standar Allah dan tidak memberi pengertian sesuai dengan kebenaran Allah. Ketika manusia mengkonsumsi pengetahuan yang bukan berasal dari Allah, maka manusia terkondisi atau berkeadaan tidak lagi bisa menyesuaikan diri dengan Allah. Manusia tidak bisa diatur oleh Allah. Sehingga manusia tidak bisa lagi hidup dalam pemerintahan Allah. Ini berarti kerajaan Allah tidak bisa dihadirkan atau percuma dihadirkan dalam kehidupan manusia. Nanti pada zaman anugerah ketika keadaan manusia diubah, kondisi manusia diubah, kodrat manusia diubah, baru bisa doa, datanglah kerajaanmu. Baru bisa. Jadi saudara sekalian, kerajaan Allah pada dasarnya adalah pemerintahan Allah atas manusia. Allah mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa menghentikan atau merusak tatanan pemerintahan kerajaan Allah itu. Bukan karena sistemnya, ya, karena Allah mengatur sistem mekanisme hubungan itu dan Allah sendiri adalah hukumnya. Kesalahan bukan di pihak Allah, tapi kesalahan di pihak manusia yang mengkonsumsi pengetahuan yang salah. Saya sering mengatakan kepada saudara, Allah bukan tidak ingin manusia mengetahui apa yang baik dan jahat. Ya. Tetapi Allah ingin manusia memiliki pengetahuan tentang yang baik dan jahat, bukan berasal dari sumber lain tetapi dari Allah. Dengan keadaan pikiran manusia, dalam hal ini Adam, yang telah terformat oleh standar dan model pengertian yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, maka manusia tidak mampu lagi berjalan seiring dengan Allah. Manusia tidak mampu menyesuaikan diri dengan Allah. Dalam hal ini, saudara, bukan Allah yang harus menyesuaikan diri terhadap manusia, tapi manusia yang harus menyesuaikan diri terhadap Allah. Yaitu dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketertundukan mutlak kepada Allah. Ya, memang kalau seseorang masih kanak-kanak rohani, baru menjadi Kristen, Allah bisa mengerti. Seperti seorang ibu menyesuaikan diri terhadap anak. Tapi itu tidak terus-menerus. Anak harus bertumbuh dewasa sampai anak itu bisa menyesuaikan diri terhadap orang tua. Karena Adam diberi kesempatan untuk memiliki keadaan, ya, pikiran, perasaan yang bisa menyesuaikan diri dengan Allah. Maksud saya, ketika Adam dan Hawa sudah tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan Allah, maka Allah mengusir. Wasesalkehu. Allah mengusir dan menghalau. Vayegaresh. Allah menceraikan. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu menunjuk sebuah tatanan yang tidak dapat disesuaikan dengan Allah. Karena apa yang baik dan jahat itu menjadi format
Dengan mengkonsumsi buah tersebut, manusia telah terformat dalam format tertentu yang tidak bisa disubordinasi atau dibawahi oleh Allah. Dalam hal ini, saudaraku, nampak jelas bahwa pemerintahan Allah atau kerajaan Allah sebenarnya tidak membutuhkan tatanan atau hukum atau peraturan tertentu yang mengatur masyarakat. Tetapi Allah sendiri yang menjadi tatanan dan hukumnya. Nah, saya bisa membayangkan atau saya berusaha membayangkan, saudara, ya. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ya, bumi ini bergulir tanpa hukum, tanpa tatanan yang tertulis. Karena Allah sebagai raja menaungi semuanya. Dan tentu pelaksananya, mandatarisnya adalah Adam. Tetapi Adam sendiri telah menemukan gambar dan rupa Allah. Artinya Adam mampu berpikir dan berperasaan. Yang menghasilkan kehendak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sehingga tidak perlu ada hukum yang tertulis. Itulah sebabnya, saudaraku, Adam diciptakan menurut gambar Allah. Adam memiliki selem, komponen-komponen yang ada pada Allah juga pada manusia. Yang ini bisa melahirkan kehendak. Bisa melahirkan kehendak. Kalau pikiran perasaan ini diisi oleh kebenaran, maka pikiran perasaannya menjadi berkualitas. Dan karena berkualitas, dia mampu selalu memiliki kehendak yang sesuai dengan Allah. Tetapi ketika pikiran dan perasaannya mengkonsumsi sesuatu yang salah, ini menjadi rusak, error. Tidak mampu membuahkan, menciptakan atau menghasilkan kehendak yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam stadium tertentu tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa menyesuaikan diri dengan Allah. Maka Allah mengusir manusia itu. Jadi dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, pemerintahan kerajaan Allah tidak bisa dihadirkan, saudaraku. Tidak bisa dihadirkan. Sayang, saudara. Tidak bisa dihadirkan. Mestinya, saudara, bisa dihadirkan, saudara, mestinya. Tapi karena manusia telah rusak, kerajaan Allah tidak bisa dihadirkan. Mengapa? Sebab manusianya sudah tidak bisa hidup di dalam pengaturan Allah. Ingat tadi sudah saya jelaskan, kerajaan Allah pada dasarnya adalah pemerintahan Allah atas manusia. Yaitu Allah mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Ketika manusia berkeadaan tidak sesuai dengan rancangan Allah, manusia tidak bisa hidup dalam pengaturan dan subordinasi Allah secara ideal. Maka Allah memberikan hukum. Ya, hukum supaya manusia tidak menjadi biadab dan rusak. Dalam pemerintahan kerajaan Allah, Allah yang menjadi hukumnya, Allah yang menjadi peraturannya. Segala sesuatu yang dilakukan umat harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, ini nanti maksud saya dalam doa Bapa kami diwujudkan kembali. Datanglah kerajaan-Mu. Maka Allah tidak bisa mengajarkan doa Bapa kami ini di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama tidak ada fasilitas manusia diubah untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula.
Saudara, kalau dalam negara demokrasi, hukum yang mengatur masyarakat adalah hukum yang disusun oleh manusia dengan ukuran suara terbanyak atau pandangan bersama. Tapi dalam pemerintahan teokrasi, Allah yang menjadi hukumnya, semua berpusat pada Allah. Ada hukum yang tidak kelihatan, di mana semua manusia mematuhinya dengan sendirinya. Karena semua bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Ini sebenarnya maksud rancangan Allah semula. Saya membayangkan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak ada itu hukum yang tertulis. Tidak ada pengadilan karena tidak ada kesalahan. Sebab semua manusia bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Saudaraku sekalian, keadaan manusia yang telah kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah tidak bisa hidup di dalam pemerintahan Allah. Sudah tidak bisa. Kalau ibarat ikan itu, mestinya ikan di laut. Ya. Lalu menjadi entah bagaimana berubah metabolismenya menjadi harus di air tawar. Kalau di layar laut terus mati. Maka dia harus diusir ke air tawar. Kehilangan, ya. Itu hustereo, bahasa aslinya. Hustereo, kehilangan. Kalau dalam bahasa kita itu kan kehilangan, saudaraku, hustereo. Hustereo. Itu sebenarnya artinya lack, lacking, lack, inferior. Ya. Artinya kurang, fall short, destitute. Ya. Merosot, kurang. Kalau dikatakan manusia kehilangan, itu kesannya manusia pernah memiliki, tetapi kemudian yang dimilikinya hilang. Sebenarnya saudara, yang hilang itu kesempatannya. Manusia belum mencapai, tapi telah jatuh. Jadi begini saudara, mestinya sampai di sini tingkatnya, tapi baru sampai di sini jatuh. Tidak bisa naik lagi. Standarnya mestinya di sini. Nah, ini namanya hustereo. Kurang. Nah, Yesus datang, ya, nanti saya jelaskan, Adam kedua yang mampu memiliki keadaan sesuai rancangan Allah semula, sehingga kerajaan Allah bisa dihadirkan. Yesus adalah anggota keluarga kerajaan Allah pertama dari manusia yang sukses. Maka dia menjadi yang sulung di antara kita, saudara-saudara, bagi Yesus. Nah, kalau dikatakan manusia telah kehilangan atau lacking atau destitute atau fall short atau inferior, rendah, hustereo, artinya manusia berkeadaan tidak bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah yang mulia. Karena manusia telah terformat dalam format di luar rancangan Allah. Inilah yang dikatakan manusia hidup di bawah hidup di bawah hukum dosa. Sehingga manusia selalu meleset. Manusia tidak mampu memiliki ketepatan. Padahal untuk masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah harus memiliki ketepatan. Demi supaya manusia tidak punah, Allah memberikan hukum. Khususnya kepada bangsa Israel. Sebab
bangsa itu akan melahirkan atau memunculkan Mesias. Dan kepada bangsa itu Allah memberikan warisan pengenalan akan dirinya. Saudaraku. Ya. Lalu hukum itu juga menjadi tutor. Tutor itu pembimbing. Sampai Yesus datang lalu menghadirkan Injil. Injil yang membuat manusia diubahkan. Karena manusia barbar yang tidak memiliki tutor hukum tidak mungkin menjadi sempurna. Jadi manusia harus menjadi baik dulu, saudara. Baik. Dari baik lalu menjadi sempurna. Kalau jahat tidak bisa. Manusia sebelum jatuh dalam dosa itu memiliki kemungkinan menjadi sempurna dan baik. Nah, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu di sini wilayahnya, yang baik dan jahat. Allah bukan tidak ingin manusia tahu apa yang baik dan jahat. Tetapi bagi Allah yang baik itu hanya apa yang sesuai dengan pikirannya. Karena manusia terformat di sini, manusia tidak bisa tune atau tidak bisa cocok lagi dengan pikiran perasaan Allah, maka tidak bisa hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Nah, di dalam Tuhan Yesus Kristus dibuka ini. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak mampu mencapai kesempurnaan. Ya, terformat di sini. Baik atau jahat. Injil dihadirkan, manusia ditebus, menerima materi Roh Kudus, dimungkinkan kembali untuk masuk ke wilayah sempurna. Supaya bisa hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Maka Yesus mengajarkan doa, datanglah kerajaanmu. Tetapi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh belajar, jangankan sempurna, baik pun juga tidak. Lalu bisa jadi jahat. Maka tidak heran ada orang-orang yang nantinya, orang yang tadinya umat pilihan disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yesus datang ke dunia, ia menghadirkan kerajaan Allah. Pemerintahan Allah di dalam hidup manusia. Jadi kalau Yesus datang menghadirkan kerajaan Allah, maksudnya Yesus yang mengubah manusia untuk dimungkinkan kembali bisa hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Saya sudah katakan tadi, ya, pemerintahan kerajaan Allah menjadi rusak ketika manusia dikatakan jatuh dalam dosa atau hilang kemuliaannya, ya, kemuliaan Allah atas manusia hilang. Itu kesalahannya bukan terletak pada sistem yang diatur oleh Allah atau Allah sendiri sebagai hukum. Kesalahannya di manusia karena manusia berkeadaan tidak mampu hidup dalam pengaturan Allah. Kalau di negara demokrasi, saudara, hukum dibuat oleh rakyat atau oleh konsensus bersama, oleh komitmen bersama. Ya, itu demokrasi. Tetapi pemerintahan Allah itu teokrasi. Hukum dibuat oleh Allah. Tidak tertulis. Ya. Hukum itu dibuat oleh Allah dan Allah lah hukumnya. Manusia diproses untuk menjadi segambar dan serupa dengan dia. Makanya kalau dikatakan roh manusia pelita Tuhan atau nesyama pelita Tuhan, artinya di dalam diri manusia itu ada pikiran perasaan seperti pikiran perasaan yang ada pada Allah, sehingga segala tindakannya bisa selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu.
Itu dalam bahasa aslinya metanoia. Yesus datang bukan untuk menambah hukum-hukum, tapi mengubah manusia. Supaya manusia bisa melakukan bukan hanya hukum, tapi juga apa yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Yesus datang bukan meniadakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi melengkapi. Melengkapi bukan menambah jumlah hukum itu. Melengkapi artinya menggenapi atau plerosai, agar manusia dapat melakukan kehendak Allah. Jadi karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka pengaturan manusia lewat hukum Taurat yang bersumber pada Dekalog 10 perintah Allah. Allah mensubkan dirinya pada hukum. Dan ini tidak ideal. Yang begini bukan rancangan Allah semula. Tapi sementara waktu supaya Israel tidak punah. Sekaligus hukum jadi tutor supaya manusia tidak menjadi biadab. Ya, diberi hukum. Ketika Yesus datang, Tuhan berkata, "Robah cara berpikirmu. Ideologimu, filosofimu diubah. Kerajaan Allah sudah dekat." Kalau dalam teks aslinya itu egiken. Kalau dalam kasus tensesnya verb indikatif perfect aktif. Third person singular, have come. Kerajaan Allah sudah hadir, sudah ada, sudah di sini. Jadi kalimat sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, bahwa kerajaan Allah sudah dihadirkan. Dengan kehadiran kerajaan Allah ini, siapkan dirimu menyambutnya. Maka Yohanes datang, Yohanes Pembaptis, membaptis orang-orang Yahudi, mereka dipersiapkan untuk menerima ajaran Yesus. Dengan menerima ajaran Yesus yang bersifat batiniah itu, maka manusia diubah untuk bisa menerima, bisa menyambut kehadiran kerajaan Allah. Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat melakukan hukum sesuai jiwanya. Yesus datang mengajarkan kebenaran yang batiniah. Dengan kebenaran yang batiniah ini, maka ketika kerajaan Allah dihadirkan, siap menyambutnya, siap menerimanya. Jadi hati-hati saudara. Kalau saudara berkata keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu saudara boleh sembarangan. Tidak bisa. Anda bukan hanya harus baik, tapi Anda harus mengalami perubahan pikiran, sampai mengalami perubahan kodrat, sehingga kerajaan Allah bisa dihadirkan. Kalau tidak, kekristenan kita hanya agama. Jadi sangat keliru, bahkan menyesatkan, kalau orang percaya tidak perlu berkeadaan sempurna. Justru orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa bukan berarti kita satu level dengan Bapa. Waduh, tidak satu level, kita tidak bisa. Artinya kita mampu bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena Dia menghadirkan kerajaannya. Bapa kami yang di surga, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi saudara, hanya jika manusia berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah, baru bisa hidup sebagai anggota kerajaan Allah yang ideal. Yang ideal. Jadi kalau keadaan manusia masih belum diubah, jangan berkata datanglah kerajaanmu. Nggak bisa.
Anggur yang baru harus disimpan kirbat yang baru, atau tempat anggur yang baru. Anggur yang baru disimpan di kirbat atau tempat anggur dari kulit yang lama, jebol. Keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia ke rancangan semula, dan objek keselamatan itu manusia. Supaya manusia bisa dikembalikan ke rancangan semula, ya harus ada proses. Saudara, sebenarnya ya Adam itu menjadi manusia yang harus menghadirkan kerajaan atau pemerintahan Allah. Tapi Adam gagal. Karena Adam mengkonsumsi buah yang dilarang oleh Allah. Adam gagal mencapai keadaan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga tidak bisa masuk dalam pemerintahan Allah. Keturunan Adam juga berkeadaan seperti Adam. Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, saudara. Ya. Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga mengatakan begini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya menurut gambar, rupa dan gambarnya, ya. Rupa dan gambarnya. Gambar siapa itu, saudaraku? Gambar siapa itu, saudara? Gambar Adam. Gambar Adam, Set itu segambar dan serupa dengan Adam, bukan segambar dan serupa dengan Allah. Seandainya Adam berhasil mencapai gambaran rupa Allah, seluruh keturunannya itu akan juga memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi Adamlah yang mestinya menjadi pokok keselamatan. Aitios. Sedih ya saudara. Adam ini melahirkan Set. Set berkeadaan segambar serupa Adam. Segambar dan serupa Adam. Tidak bisa diperintah Allah. Tidak bisa hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Nanti di sini Yesus, Adam kedua, Adam terakhir, yang berhasil mencapai gambar dan rupa Allah. Makanya kita harus serupa dengan Yesus. Mutlak. Harus. Makanya kalau orang ditebus oleh darah Yesus, dia harus meninggalkan hidupnya, cara hidupnya, versi hidupnya, yang dikenakan versi hidup Tuhan Yesus. Kalau tidak, dia menolak keselamatan atau tidak mewujudkan keselamatan itu. Namanya sama dengan menyia-nyiakan anugerah. Jangan dipelintir ya. Jangan berkata Erastus mengajar anugerah plus baru selamat. Anugerah harus dijelaskan apa itu anugerah. Kita bisa menerima pembenaran, pengampunan dosa. Itu anugerah yang tidak ternilai. Yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Semua dosa dipikul oleh Tuhan Yesus. Dan kita umat pilihan yang mendengar Injil, kita adalah orang-orang yang kitab Roma mengatakan memiliki karunia sulung roh. Kita yang akan menjadi anak-anak Allah. Makanya harus berkeberadaan sebagai anak Allah. Yesuslah modelnya. Sebenarnya hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah sama dengan menjadi anak-anak Allah. Sama.
Saudaraku, tidak ada yang bisa menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah selain Yesus. Hanya Dia. Dengan demikian, saudaraku, keselamatan dalam Yesus Kristus berorientasi pada perubahan manusia agar dapat hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Yesus tidak mengkhotbahkan mujizat. Walaupun Dia buat mujizat. Karena dengan membuat mujizat, Dia membuktikan Dia berasal dari Allah. Supaya orang mendengar ajarannya. Yesus tidak mengajarkan sistematika dogmatika. Walaupun semua yang diajarkan bisa dirumuskan dalam sistematika dogmatika. Tapi jangan sampai rumusannya ternyata tidak klop dengan apa yang diajarkan Yesus. Karena semua hanya diformatkan dalam kalimat. Sedangkan kekristenan itu jalan hidup, hidupnya Yesus yang kita jalani dan relasi dengan Allah yang nyata berelasi karena Dia hidup dan nyata. Bukan hanya dikristalkan dalam buku dan pengetahuan. Yesus tidak mengkhotbahkan sistematika dogmatika. Ia tidak mengkhotbahkan berkat jasmani, walaupun Yesus tentu menghendaki kita hidup tanpa menjadi beban bagi orang lain. Tapi Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah yang mengubah. Jadi saudara, kalau mau membedakan ajaran yang mengubah dan tidak mengubah, sederhana saja. Apakah yang diajarkan orang itu mengubah hidupmu, mengubah karaktermu, mengubah perilakumu. Saya juga belum sempurna, saudara. Tetapi saya membuktikan dalam hidup saya bahwa apa yang saya ajarkan itu merubah hidup saya. Dan begitu banyak, ratusan mungkin sudah orang yang mengirim surat dan mengatakan terima kasih, hidup kami diubah. Saya tidak sedang membela diri. Kalau saudara tidak mau mendengar saya khotbah, nggak usah dengar. Nggak usah. Tapi kalau saudara mau belajar, buktikan, diverifikasi. Anda tanya Tuhan karena Tuhan itu hidup. Jangan hanya Anda nalar. Sebab nalar Anda itu bisa sangat relatif. Tanyakan ke Tuhan. Alami dan buktikan. Dan ini mengubah hidup kita. Apa yang saya sampaikan ini sangat implikatif. Memiliki implementasi yang jelas di dalam kehidupan. Itulah sebabnya Yesus mengajar orang percaya harus memiliki kebenaran. Sehingga melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Melebihi tokoh agama, bayangkan saudara. Luar biasa bukan? Tetapi itu standarnya orang Kristen. Jadi pada intinya kekristenan harus membawa seseorang pada perubahan. Guna dapat bisa mencapai keadaan hidup yang nyambung dengan pemerintahan Allah. Perubahan yang terjadi atau berlangsung dalam hidup orang percaya bukan hanya perubahan moral, saudara. Bertobatlah kamu itu metanoia dalam bahasa aslinya. Metanoeo. Perubahan perilaku. Berdasarkan moral belumlah bisa dikatakan hidup baru. Tapi perubahan seluruh cara berpikir. Sayang ya, seandainya Adam itu mengkonsumsi kebenaran yang dari Allah, ia menjadi tidak serupa dengan yang lain, dia bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Dia mengkonsumsi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Namanya saja juga pengetahuan. Itu jelas signalnya, saudara. Pengetahuan. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 11 ayat 2-4, Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular.
Itulah sebabnya di dalam kekristenan mutlak, orang Kristen tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kenapa? Kalau masih serupa, itu bisa diperintah dunia. Tapi kalau tidak serupa, bisa diperintah Allah. Nah, unsur-unsur duniawi itu kan masih sebagian melekat di dalam diri kita, yang harus dirontokkan, saudaraku. Harus berani belajar, saudaraku. Saya terbeban, saudaraku. Bukan sedang berkompetisi dengan gereja lain atau pendeta lain. Terbeban untuk menjelaskan kebenaran yang murni ini, yang mengubah saudara. Saya menyampaikan firman ini, saudara, hanya supaya saudara mengerti dan berubah. Setelah ini saudara ke gereja mana juga silahkan. Nggak saya tahan. Kalau ini berbenturan dengan ajaran orang lain, itu mungkin. Ya sudah, konsekuensinya memang ini yang saya pahami. Yang you pahami beda, ya enggak apa-apa. Tapi saya tidak membenturkan. Kalau merasa dibenturkan, ya maaf, tidak bermaksud begitu. I don't mean it. Tidak bermaksud begitu. Jangankan dengan orang Kristen, dengan orang Muslim dan orang Buddha atau Hindu pun saya menerima dengan lapang. Mereka memiliki ruangan doktrin, teologi, ajaran keyakinan sendiri. Yang sebagai manusia beradab hidup di masyarakat heterogen, saya menerima. Apalagi dengan saudara saya seiman yang percaya Yesus. Kalau berbeda ya enggak apa-apa. Jalani saja yang kau yakini, ku jalani apa yang ku yakini. Kalau engkau merasa perlu memberitahukan kepada orang lain kalau saya salah, yuk beritahu saja. Tapi bijaksana kalau kita tidak menyinggung nama. Ya. Saya pun juga tidak pernah menyinggung nama sama sekali. Itu sopan santunnya, saudara. Dan orang harus melihat lengkap apa yang diajarkan, seperti soal keselamatan itu hanya dalam Yesus. Itu mutlak. Nah, yang saya baca di media sosial, Erastus mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Itu kan nggak benar. Orang juga berkata, kata Erastus, Lucifer itu anak Allah. Oh, saya nggak mengatakan Lucifer anak Allah. Lucifer dulu itu malaikat. Atau makhluk surgawi kalau bukan malaikat. Dan semua makhluk surgawi itu disebut anak-anak Allah. Karena dia bapak segala roh. Tapi ketika memberontak ya bukan jadi anak lagi. Dulunya semua makhluk yang memiliki roh itu bisa disebut anak Allah. Karena Allah itu bapak segala roh. Dan tentu penjelasan saya lebih lengkap dari ini, saudara. Lebih lengkap. Jadi kalau saudara mendengar, wah Erastus bicara itu loh, Lucifer anak Allah. Lihat dulu lengkapnya. Nah, seperti ini juga mengapa saya perlu mengklarifikasi untuk satu ini. Supaya saudara jangan disesatkan oleh ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Yang kelihatannya argumentatif. Tetapi itu hanya sistematika dogmatika, sistematika teologi yang mengisi pikiran. Tapi tidak merubah kehidupan. Secara subjektif dari pengalaman hidup orang bisa sesat. Tetapi secara rasio pun juga orang bisa menyeleweng atau menyimpang. Yang saya beritahukan saudara hari ini kebenaran yang menuntut kita untuk berubah. Pada dasarnya pemerintahan kerajaan Allah dalam kehidupan seseorang adalah kehidupan melakukan kehendak Bapa. Allah Bapa adalah kepala segala sesuatu. Alkitab berkata Allah Bapa kepala Kristus. Kepala loh. Pasti Bapa lebih besar dari Kristus. Kristus kepala jemaat. Pasti Kristus lebih besar dari jemaat. Jadi pemerintahan kerajaan Allah adalah kehidupan yang hanya melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Bapa berarti menolak hidup dalam pemerintahan Allah. Jadi bisa dimengerti loh kalau Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa.
Artinya kamu yang tidak bisa hidup dalam pemerintahan Allah Bapa. Keluar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, orang percaya yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan sudah dapat dikenali di bumi ini. Hendaknya pelajaran ini kita pahami dengan benar. Kita memeriksa diri. Apakah jalanku serong, Tuhan? Apakah ajaranku benar? Bukan terverifikasi di perpustakaan saja. Tapi hadapi Tuhan. Temui dia. Karena dia hidup. Lalu pertanyakan, aku sudah melakukan kehendak Allah atau belum? Itu yang saya ratapi, saudaraku. Kalau aku meninggal dunia, kira-kira apakah aku sudah mendapat sertifikat pengakuan? Ini anakku, kepadanya aku berkenan. Wah, kalau belum, saudara, celaka kita. Itu yang sedang kita usahakan. Dengan mengerti pelajaran ini, saudara, kita tahu bahwa kita tidak bisa berkata datanglah kerajaanmu kalau kita tidak mengalami perubahan sampai tingkat standar yang dikehendaki oleh Allah, serupa dengan Yesus, mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Aduh, itu berat, saudaraku. Itu lebih sukar dari cari uang. Dan demi mencapai ini, orang harus rela tidak menikmati dunia. Rela menanggalkan semua keinginan-keinginan duniawi. Itu yang berat. Saya melakukan ini berat, saudaraku. Berat, Tuhan. Kalau hanya untuk memiliki gelar sarjana, bisa. Doktor, bisa. Jadi pendeta, bisa. Mengorganisir jemaat belasan ribu, bisa. Jadi ketua STT, bisa. Tapi untuk bisa hidup di dalam pemerintahan Allah, bisa. Tapi bisanya harus dengan perjuangan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Momentum untuk berubah tidak lama. Kita hanya punya waktu sisa. Dan waktu sisa ini harus kita gunakan sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang berkenan. Saya bukan orang hebat sama sekali. Tuhan tahu dan saya tulus mengatakan saya bukan orang hebat. Tapi saya mau jadi orang nekat. Dan saya mengajak saudara untuk nekat. Bagaimana bisa melakukan kehendak Allah. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.